Saya langsung ke Pak Danang. Pak Danang, temuan utama TI ini apa? Komisaris rasa politisi, maksudnya apa? Ya sepertinya sama seperti yang dimaksudkan di Kompas. Saya membuat eksplisit lah judul Kompas ini kan dagang sapi gitu ya. Jadi setiap presiden, bukan cuma Prabowo, dari sebelumnya juga setiap presiden harus kompromi dan membangun koalisi. Gitu. Nah salah satu yang dijual itu selama ini kita menganggap koalisi itu adalah posisi menteri dan ditukar dengan dukungan di DPR. Ternyata bukan cuma itu, karena kemudian ada juga kursi BUMN terutama di level komisaris. Gitu, yang dialokasikan untuk para pendukungnya. Ini kan semacam imbalan bagi dukungan politik dan sekaligus ini untuk memelihara dukungan gitu ya. Jadi kalau nggak dikasih itu nanti keluar dari koalisi gitu kan, jadi repot bagi yang berkuasa. Itu kira-kira tujuan dari mengapa kemudian ini dibagi-bagi tanpa ini. Mestinya sebetulnya menjadi komisaris dengan latar belakang politik tidak masalah gitu ya. Tetapi yang kita lihat kan tidak ada seleksi, tidak ada praktis, kita tidak melihat ada meritokrasi di balik rekrutmen komisaris. Jadi sekarang komisaris yang ada di BUMN terutama dari politisi maupun relawan tidak punya kemampuan maksud Anda? Banyak orang yang mempertanyakan ininya ya, latar belakang pengalaman, pendidikan, dengan kemudian bidang bisnis yang digelutinya. Gitu. Tidak semua kemudian cocok gitu ya. Tidak semua cocok. Tidak semua cocok gitu. Barangkali yang di depan kalau Anda cocok nggak? Mas Derajat cocok, saya kenal beliau sudah lama. Cuma sayang nih problemnya. Apa? Mas Derajat ini mohon maaf latarnya bukan TNI, bukan lagi sekolahnya di SMA Taruna Nusantara. Jadi harusnya menteri beliau. Gitu kan. Oh gitu. 2 tahun lalu ketemu dia berharap jadi menteri, tapi akhirnya cukup jadi BUMN. Mungkin karena kursi dari menteri nggak cukup kali? Iya, itu gitu. jadi. Oke, baik. Maksud saya ini problem meritokrasi ya, jadi memang tidak semua itu seperti beliau yang memang latar belakang pendidikannya cocok, pengalamannya cocok, dan selebihnya itu kita mempertanyakan gitu. Jadi transparansi segala macam juga tidak ada, dan juga kita juga tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang BUMN kita gitu ya. Di Kementerian BUMN tidak ada informasinya, saya belum tahu di Danantara. Mudah-mudahan disebutkan semuanya, ditampilkan semuanya siapa saja pengelola BUMN, direksi dan komisaris. Baik, Bang Freddy, ada kritikan komisaris dipilih tampaknya diragukan kemampuan Bang Freddy juga begitu. Apakah ada buah meritokrasi? Nggak ada di situ? Nggak, tadi beliau nggak sebut nama saya secara pribadi. Ya, tapi sebetulnya sepakat dengan Mas Danang, justru kita melihat tidak adil kalau langsung dicap atau diberikan stigma kepada katakanlah politisi atau kami misalnya relawan politik langsung diberikan stigma bahwa tidak mampu menjadi komisaris BUMN. Ya. Justru di situ ketidakadilan menurut kami ya. Tapi mari kita lihat, tadi sudah disampaikan bahwa memang silakan diseleksi berdasarkan profesionalisme, integritas. Setahu saya sewaktu saya diseleksi kok. Oh, diseleksi. Ya, diseleksi. Setahu saya juga banyak sekali, nanti Bang Said tahu banyak lah. Banyak nama yang masuk. Ya, kalau bicara misalnya politisi, bicara relawan politik, misalnya begitu, yang masuk sepersekian kok, dan menurut saya itu juga bagian dari seleksi. Dan ketika saya juga adakah proses di katakanlah semacam apa ya, wawancara atau apa begitu, ada proses itu, jadi bukan kucluk-kucluk. Gitu loh. Jadi saya sepakat dengan mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya, untuk statement-statementnya selama ini tentang BUMN, perbaikan BUMN, khususnya tentang tantiem, khususnya tentang mengembalikan status penyelenggara negara dalam konteks ingin memberantas korupsi. Konteksnya harus memberantas korupsi ya, tapi itu perdebatan lama nanti antara misalnya aksi korporasi ya, bisnis. Nah, itu nanti lain hal lah itu. Tantiem, sorry Bang, Tantiem masih terima nggak setelah kemarin Presiden Agustus lalu protes? Setelah itu kan belum ada ini.
Belum ada. Oke. Nah, nanti periode harusnya kan nanti pada saat pada saat Pak Erik itu udah mengeluarkan peraturan sebetulnya 2 tahun. 2 tahun setelah tahun buku tutup, nah baru bisa. Nah, kemudian yang saya pengen sampaikan lagi ya, ini kan langsung direspon ya, khususnya tentang itu rangkap jabatan. Jadi menurut kita ini udah di jalan yang benar. Lah. Mari kita respon, kita terima kasih masyarakat terhadap BUMN ini rangkap jabatan. Nanti kita bahas soal putusan MK dan juga putusan DPR kemarin ya Bang. Baik, saya ke Pak Said, katanya tadi diseleksi, tapi seleksi itu biasanya identik dengan ada intervensi politik nggak? Ada pesan politik nggak? Anda kan punya pengalaman tuh. Saya cerita pengalaman saja. Saya ini ketua tim seleksi direksi komisaris BUMN 6 tahun. Dan saya menseleksi hampir 10.000 orang. Ya, begitu kejadiannya. Jadi air bah ke BUMN itu masuk memang lewat pintu politisi. Fakta. Saat saya masuk, di meja saya itu 982 CV calon komisaris dan direksi. Datang dari parpol, dari presiden, wakil presiden. 982. Setelah saya baca, 2 hari kemudian saya buang ke tong sampah. Kenapa? Ya, sampah semua. Isinya emang apa? Apa yang nggak masuk akal? Ya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi orang-orang yang tidak masuk akal dan isinya orang. Nah, saya lapor ke atas, Pak. Pak, sampah karena Anda merasa orang-orang yang di situ tidak kredibel, nggak cocok. Dan banyak jumlahnya. Banyak, 900. Oh, kok banyak sekali ya? 900. Nah, setelah itu saya melapor. Ditanya, Presiden Wapres, CV itu kemana? Gua buang tong sampah. Kenapa kamu buang ke tong sampah? Saya nggak mau BUMN jadi tempat sampah. Itu pertama. Jadi beginilah. Kita harus kesepakati. Nggak pandang dulu apakah politisi atau bukan politisi. Bahwa BUMN itu tempat profesional. Titik. Kenapa politisi kita hindari masuk? Karena politisi itu adalah kepentingan politik. Bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Jadi sangat bahaya kalau politisi itu dibukakan pintu tanpa profesionalisme ke dalam. Nah, dulu saya bikin begini, boleh nggak sih politisi itu 1 tahun setelah mundur baru boleh komisaris supaya udah putus hubungannya dengan partainya. Jangan ujuk-ujuk masih pengurus, mohon maaf aja, kita jujur aja lah. Kalau dia caleg gagal, maka dijadikan komisaris. Setelah ada PAW, berhenti lagi komisaris. Masuk lagi DPR. Ini kan mainan apa? Terakhir kemarin, partai sudah susah cari calon menteri karena lebih memilih jadi komisaris BUMN. Karena gajinya lebih tinggi. Nah ini kan rusak negara ini. Jadi nanti semua orang hanya mencari pintu, tanda kutip, merampok ke BUMN. Nah ini harus diakhiri. Nggak ada jalan lain. Karena jangan jadikan BUMN ini sebagai tempat benar mencari hidup. Itu uang rakyat, untuk negara. Nah itu yang kita lakukan. Jadi saya dengan tadi Pak Prabowo sudah merevisi Undang-Undang BUMN, itu oke langkah. Karena ini BUMN ini badan usaha milik negara. Bukan badan usaha milik pemerintah. Bukan badan usaha milik partai politik. Milik negara itu artinya bukan presiden yang punya, tapi presiden sebagai kepala negara. Pak Said, saya kutip pernyataan Anda tadi. Tadi mengatakan bahwa saat Anda di BUMN, Anda menganggap bahwa BUMN jadi tempatnya sampah. Sekarang yang Anda lihat masih begitu atau tidak? Masih sama atau masih? Sebelum ada revisi undang-undang juga putusan MK ya? Masih. Baik, Pak Derajat, gimana? Politisi harusnya nggak usah ada di badan BUMN. Itu kan badan usaha milik negara. Banyak sampah, kata Pak Said. Ya ini memang karena pandangan yang kurang tepat terhadap politisi gitu. Jadi kesannya itu politisi adalah negatif tuh. Nggak semua politisi negatif. Sama seperti lagunya Pak Basofi, tidak semua laki-laki gitu ya. Jadi jangan kita menggebyah-uyah ya. Tapi saya luruskan beberapa hal deh ya. Yang pertama, saya disebut sebagai politisi PAN, itu faktanya saya sudah tidak lagi menjadi ketua Dewan Pakar PAN. Ya, karena memang undang-undang melarang, tapi yang lebih tegas lagi itu adalah karena saya ditugaskan di BUMN Keuangan, ya, lembaga keuangan bukan bank, yaitu PNM ya. Jadi di situ kita dites oleh OJK dan itu salah satu syarat pertama adalah kita tidak boleh jadi pengurus
Nah, Jadi Pak Derajat bukan ada lagi surat- pengurus, tapi yang lain, politisi yang lain yang mungkin disinggung sama jadi Pak Said. ada surat dari Ketum dan Sekjen PAN mengatakan bahwa Derajat tidak lagi menjadi ketua dan markar, clear. Dan ketika tes di OJK juga clear ya. Nah, kemudian yang kedua tentu sangat menghargai risetnya Mas Danang dan kawan-kawan dari dulu ya, TII salah satu harapan kita ya. Tapi juga mungkin secara proporsi kita lihat jumlah persentase komisaris dibanding yang persentase komisaris dari politisi dibanding yang non politisi itu masih jauh lebih banyak yang non politisi, ya kan? Politisi Jadi plus birokrat yang paling banyak. Iya. Birokrat paling banyak. Yang ya kalau birokrat memang dia Wajar. Mas Said Didu birokrat, dia komisaris juga. Gitu ya. Dan jangan lupa Tantim itu beliau yang konseptornya awalnya itu ya. Nah jadi jadi proporsinya sekarang itu nggak sampai 30% itu kalau kita bagi. Ya. Jadi 70% itu adalah non politisi. Ya. Jadi kalau dikatakan marak segala macam, marak itu artinya lebih banyak dominan. Ini nggak dominan. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bima ya adik saya sangat menghargai pandangan dia. Tapi kalau dikatakan politisi masuk BUMN itu merusak meritokrasi, nggak betul juga. Karena apa? Karena politisi tidak ditempatkan di direksi, board of directors. Komisaris, jadi ini yang kita lupa, tugas komisaris itu tidak ikut mengeksekusi. Ya. Tapi kan mengawasi, harus punya kapasitas, Pak. Kalau mengawasi nanti kita kapasitas. Jadi tugas komisaris itu adalah mengawasi dan memberi nasihat. Tidak boleh campur tangan terhadap pengurusan sehari-hari. Nah, jadi untuk pengurusan sehari-hari itu kebanyakan adalah pegawai BUMN karir ya. Nah, itu yang ingin saya luruskan yang ketiga. Kemudian yang keempat mengenai kompetensi ya. Tentu nggak fair kalau saya menilai kompetensi semuanya begitu ya. Tapi kita lihat yang jadi komisaris utama sekarang PLN itu namanya Pak Burhanuddin Abdullah. Mantan gubernur BI, bankers yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Main ID komisaris utamanya Pak Fuad Bawazir. Ya. Kemudian ya PNM ada saya, ya adik-adik silahkan cek track record saya, Mas Danang makasih. Dan saya juga harus lulus OJK. Ya. Nggak gampang, itu kalau nggak lulus OJK, kalau di BUMN keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, dicoret. Dan selama belum lulus OJK, itu saya tidak boleh mengambil keputusan komisaris. Hadir rapat boleh, tapi nggak boleh memberi pandangan boleh, tapi nggak boleh mengikat. Pandangannya tidak mengikat. Nggak boleh ikut tanda tangan. Jadi persyaratannya ketat. Ya. Kemudian komisaris itu juga kalau di keuangan itu harus ikut sertifikasi manajemen risiko. Harus ikut training. Saya yang kerjaan saya jadi dosen ya ngajar. Itu Mas Danang saya harus Bang Said, Mas Emri saya itu harus ikut training 9 hari. Ini saya belum Pak Derajat, belum 4 tapi gini, bulan. kalau Pak Derajat sudah tidak lagi di PAN, tapi dari temuan TI kan ada banyak lagi politisi yang ada di sana. Nah, pertanyaannya tuh begini, mereka kan juga harus punya kapasitas. Tadi Bapak mengatakan bahwa toh enggak mayoritas jumlahnya. Artinya menurut Anda mereka punya kapasitas nggak akan ganggu susunan komisaris ataupun kinerja dari BUMN? Enggak, bukan begitu. Tadi kan disebutkan marak. Ya. Marak itu artinya kan majority. Faktanya saya mengoreksi kata-kata maraknya itu. Jadi nggak marak juga karena 30% ya. Kemudian kalau kapasitas, dari sisi kapasitas banyak kok saya bisa sebutkan. Mas Didi Rahbini. Baik silakan Pak Said. Mohon kita jangan salah. Posisi BUMN itu adalah posisi profesional. Jadi apapun yang tidak profesional di situ marak, walaupun cuma satu. Jadi tidak boleh lagi ada politisi dalam BUMN. Dia harus berhenti jadi politisi kalau di dalam. Jadi jangan sampai Mas Derajat menyatakan bahwa tidak sampai 30% nggak marak. Sangat marak. Karena harusnya tidak ada politisi di dalam BUMN. Itu seharusnya. Nah, enggak. Mas Said, kita kan hidup berdasarkan undang-undang. Mas Said, waktu itu sekretaris Menteri BUMN. Mas Said pernah enggak
apakah ketika Mas Said menjadi sekretaris Kementerian BUMN itu tidak ada satupun politisi yang jadi komisaris? Ada, saya katakan. Tapi kata-kata Bapak 30% nggak marak itu nggak bisa. Tapi artinya Mas Said pun kita sama-sama ilmuwan. Gini, tidak bisa. Saya menyatakan air ini harus bersih. Ada setetes pun maka itu adalah kotor. Itu karena Mas Said mempunyai prejudice politisi itu kotor. Saya tidak jadi menyatakan kotor. Satu tetes pun saya tidak menyatakan kotor. Nggak bisa. Saya mengatakan ini jabatan profesional. Kalau konsep pandangnya begitu, itu semua birokrat. Itu nanti akan dibilang karena banyak birokrat korupsi, birokrat kotor. Sebentar. Jadi kita nggak bisa gebiah-uyah Mas Said. Pemegang saham BUMN adalah pemerintah. Yang mewakili itu adalah pemerintah. Ya. Birokrat adalah pemerintah. Politisi bukan pemerintah. Terus apa pintunya masuk? Loh, sehingga disisikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya begini aja lah. Intinya kita harus sepakat, dan saya pikir Pak Prabowo melihat sekarang bahwa komisaris harus profesional. Kalau yang profesional semua pertanyaan saya Mas Said, apakah politisi itu tidak profesional? Enggak apa-apa, tapi lepaskan politiknya. Sudah dilepas. Loh, ya Bapak melepaskan, yang lain enggak. Dan contoh kan peraturan perundang-undangannya sudah jelas. Jadi peraturan perundang-undangannya itu melarang pengurus BUMN itu menjadi pengurus parpol. Betul. Ya kita taat undang-undang. Sekarang enggak, masih ada pengurus partai. Ya, itu kan kalau kayak begitu kan nantinya kita akan mengatakan Kementerian BUMN pada saat Mas Said kotor karena ada orang BUMN korupsi. Gak bisa kan? Saya mengkritik Bapak, sudah 30% Bapak belum menyatakan marak. Oh iya dong. Terus sampai 100% baru marak. Loh yang enggak marak itu artinya dominan. Ini sudah 30%. Basus Derajat yang saya hormati selama ini bahwa objektif betul. Iya. Saya kecewa karena sudah 30% Bapak menyatakan belum marak. Nah, saya kasih contoh lagi. Tadi sekarang definisi maraknya Mas Said berapa? Ya, nggak ada saya. Saya kalau bahasa saya kan nol. Dari sekinya Pak definisi Mas Said nol kalau saya. Terus kenapa harus nol? Ya, kan dia harus berhenti karena ini jabatan profesional. Nah, sekarang begini. Jadi jabatan profesional. Jadi kalau misalkan ada politisi yang masih menjadi politisi yang menjadi komisaris BUMN, dia masih menjadi pengurus parpol. Ya kemudian tugas dari pemerintah, tugas dari Kementerian BUMN untuk meminta Anda harus mengundurkan diri. Kita lanjutkan. Satu lagi. Pak Mas Derajat menyatakan bahwa ini tidak mengganggu meritokrasi. Pertanyaan saya, nyebut nama boleh ya? Contoh Grace Natali, komisaris Main ID, kompetensinya apa? Kompetensinya apa nanti dijawab Pak Derajat? Bola liar sekarang kembali, kita sambung nanti. Tadi pertanyaan dari Pak Said, backgroundnya itu sebenarnya menurut Pak Said ya harus sesuai dong. Kalau ditaruh di pertambangan, ya taruh juga yang punya background di pertambangan. Ya ini apalagi ini Grace adik saya ya. Jadi pendekatan korporasi sekarang itu nggak bisa hanya melulu korporasi, harus pendekatan ekosistem. Ada stakeholders. Ada masalah lingkungan, makanya ada ESG, ya kan? Environment, social, governance, ada macam-macam. Jadi kalau hanya pertambangan, hanya orang pertambangan toh, nanti sempit. Justru kayak Main ID perlu orang seperti Grace, karena Grace punya background di bidang media, punya background di bidang komunikasi. Handling komunikasi aja dong berarti, komisaris. Ya karena memang itu tadi korporasi nggak bisa hanya pertambangan melulu pertambangan, juga ekosistem. PNM juga kami nggak bisa seperti itu. Jadi makanya kita bisa melihat multidimensional ya. Kadang-kadang ada saya alumni IPB, ada lulusan IPB yang menjadi komisaris di penerbangan, ya nggak masalah karena dia punya kemampuan gitu loh. Jadi artinya yang penting keahliannya itu akan bermanfaat bagi perusahaan di mana. Baik. Gimana Pak Said? Ada syarat yang lain kok yang dibutuhkan perusahaan? Itulah pembenaran. Baik. Jadi nggak usah ditanggapi. Baik. Saya ke Pak Heron kalau begitu Pak Heron. Dari Demokrat ada 10 Pak Herman yang jadi komisaris di BUMN. Dan posisi ini menurut Pak Said, harusnya politisi tidak boleh ada di dalam tubuh BUMN karena BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan partai politik. Jawaban Anda? Ya negara itu ya milik kita semua. Miliknya Pak Said Didu, miliknya politisi, miliknya profesional.
miliknya siapapun, milik rakyat gitu ya. Jadi kalau selama bahwa pemilik otoritas menyetujui dan memberikan jabatan itu ya why not gitu. Karena di dalam aturannya, di undang-undangnya memang pengurus perusahaan atau pengurus BUMN tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai. Dan saya setuju dengan Pak Derajat Wibowo, sebetulnya sudah cukup tuh jawaban Pak Derajat Wibowo sudah bagus ya. Bahwa tidak seluruh politisi itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu gitu. Banyak profesional, banyak mantan dirut ini, pengusaha itu, mantan dirjen dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi Ya, kalau yang disebut mereka sebagai politik dagang sapi, Anda mumpuni, gimana? pengetahuannya mumpuni gitu ya. Oke. Yang tadi dicontohkan misalkan komisaris-komisaris yang memiliki kemampuan seperti Pak Derajat, Pak Didi J.R. Habini, tentu sangat dibutuhkan oleh BUMN, kemampuan keilmuannya. Yang penting bahwa syarat yang telah ditetapkan di dalam undang-undang itu dijalankan gitu. Dan sekali lagi badan usaha milik negara ya negara yang milik kita semua. Gitu. Jadi Pak Herman, maaf saya potong, 10 nama dari Demokrat yang masuk ke BUMN itu sudah sesuai, belum sesuai dibutuhkan, dia punya kapasitas, itu bentuk dukungan? Oh iya, ya. Punya kapasitas. Kami bahkan selalu diupdate ya. Kami di partai ini setiap 3 bulan juga kami mengadakan retreat, mengupdate ilmu, dan bahkan langsung kami juga diajarkan oleh mentor senior kami, Bapak SBY. Jadi kalau dari sisi keilmuan, wawasan intelektualitas, kami juga banyak dokter-dokter yang saya kira ya mumpuni lah untuk itu ya. Mumpuni untuk itu, baik. Saya Pak Ferry, ini profesional atau politik dagang sapi? Ya, pertama bagi-bagi rezeki setelah pemilu itu biasa saja. Bagi-bagi rezeki. Politisi dapat rezeki dari kerja kerasnya setelah pemilu juga biasa saja. Sewajarnya memang begitu. Masa sudah kerja keras, bersih tungkus lumus, kata orang Melayunya, berdarah-darah tidak dapat jatah gitu ya. Tapi yang kita permasalahkan sejauh mana itu mengantar ke profesionalisme yang diinginkan di dalam Undang-Undang BUMN. Kan di dalam Undang-Undang BUMN salah satu prinsipnya mencari untung. Iya. Sehingga orang yang kemudian bagian dari politik, bagian dari segala macamnya, masuk ke BUMN dengan tujuan BUMN itu bisa mencari untung. Nah pertanyaan besarnya, kalau dari data teman-teman Transparansi Internasional Indonesia mengatakan ada 174 birokrat ya, tidak semuanya berkaitan dengan kapasitas keilmuannya. 165 orang adalah partai politik, tidak semua seperti Pak Derajat. Kebanyakan tidak. Tidak nyambung keilmuannya, tidak dibutuhkan keilmuannya di BUMN. Di bawah itu 135 adalah kemudian profesional. Jadi kalau kata marak cocok sudah sebenarnya dipakai kalau melihat data ini. Ada APH, aparat penegak hukum, ada militer. Pertanyaan besarnya ini di mana nyambung profesionalitas untuk menguntungkan BUMN demi tujuan pasal 33 Undang-Undang Dasar agar kemakmurannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya juga mempertanyakan, boleh kok orang politik masuk, tapi siapa dulu orangnya? Ya. Yang sekarang menurut Anda nggak mumpuni? Jadi yang disampaikan oleh Pak Derajat itu yang bagus-bagusnya tuh 3 nama, 4 nama tadi. Beliau bisa sebutkan nama-nama yang tidak nyambung itu lebih banyak sebenarnya. Kalau mau jujur-jujur ya. Bagi saya yang lebih dahsyat misalnya 33 wakil menteri. Wakil menteri itu tugasnya di Kementerian A, tapi komisarisnya di bidang Z. Jauh sekali itu urusannya. Bahkan keilmuannya juga tidak mumpuni, tidak sebanding dengan apa yang diurus. Nah problematika ini yang dikritik oleh teman-teman Transparansi agar BUMN serius. Boleh politisi tapi orangnya kapabel. Karena nggak mungkin juga mereka rebut-rebut kekuasaan tapi tidak dapat kekuasaan. Tidak dapat pembagian begitu ya. Nah maunya kita adalah memastikan ini sesuai pakemnya BUMN, orang yang tepat kita dapat untung gitu ya. Nah perlu dilihat juga di dalam Undang-Undang BUMN itu yang menarik ya.
Misalnya bahwa menteri adalah pengelola, regulatornya. Itu pasal 3B ya, Undang-Undang BUMN. Nah, coba bayangkan wakil menterinya, orang di sebelahnya. Jadi orang yang akan mengawasi BUMN, tapi bidangnya tidak sesuai kapasitas. Tidak sesuai, Pak Adli. Lebih banyak komisaris dari politisi maupun relawan yang tidak sesuai kapasitasnya. Projo berapa sih Pak dikasih kursi? Kita enggak ada. Enggak ada. Bara JP, sorry. Bara JP. Saya ini Bara JP. Jadi kalau Berapa Bara JP komisaris ini, dapatnya? saya komisaris juga. Itu. Tapi bukan komisaris BUMN. Perusahaan pribadi. Oke. Yang BUMN dapat berapa? BUMN, ya. Jadi gini, saya kira ini kita setuju, ini terima kasih kepada Mas Danang ini. Telah membongkar kotak Pandora. Ya kan? Sehingga kita bisa melihat pada awalnya pendirian BUMN kan untuk mencari untung demi kepentingan negara. Kita ingat tahun 1946 waktu Hatta memerintahkan kepada Tuku Hamid Azwar mendirikan perusahaan CTC, Central Trading Company, untuk mencari uang, membeli senjata. Kemudian inilah cikal bakal ada perusahaan negara. Sehingga ada namanya state owned company. Jadi bagi kita ini sebenarnya terima kasih pada Mas Danang yang telah mengkritisi dan itu sesuai dengan komitmen Pak Prabowo. Tapi Anda setuju nggak sama temuan TIE? Kalau memang tidak baik ganti saja, tidak ada masalah bagi kita. Karena yang penting kan kalau bagi kalau Bara kita, JP yang diganti? Enggak masalah, karena pengurusan tidak ada. Tidak problem. Kita Bara JP ini fokus sebagai ormas. Ya kan? Ormas kita ada 34 DPD, ada 460 DPC seluruh Indonesia. Dan bagi kita komit dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sebagai arahan Pak Jokowi. Relawan banyak kan ya Pak yang dapat kursi ya? Nah di situ lubulnya. Jadi lubulnya, mungkin kalau saya tambah ya. Jadi kasus Mas Derajat itu unik, kasus yang ini. Karena beliau di sektor keuangan, yang lainnya enggak. Jadi kami bandingkan ya sektor energi dan keuangan, yang profesional di keuangan lebih besar persentasenya. Yang ya karena soal uang nggak boleh. Karena di OJK, diawasi OJK. Jadi ada regulator lain. Mas Adi, politik dagang sapi itu yang Anda lihat dari pemilihan komisaris, bangku komisaris di BUMN? Ya, saya kira kalau kita mau jujur ya, kesan-kesan sharing power di berbagai posisi-posisi strategis di negara kita ini kan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ini kan menegaskan bahwa sebenarnya soal penempatan jabatan publik itu kan memang based on patron klien dalam banyak hal. Itu tujuannya banyak hal. Satu memang akomodasi politik, yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan. Dan ini yang kemudian terpotret dalam postur kabinet yang begitu banyak dan hampir semua elemen masuk di dalamnya. Tidak berhenti di situ. Ternyata kalau kita membaca dari datanya Mas Danang secara umum, ini kan menjelaskan bagaimana ada mini koalisi di BUMN sebenarnya. Untuk kelanjutan akomodasi, kalau kita sebutkan semua partai politik, baik yang kalah pemilu dan yang menang pemilu, kalau melihat yang dirilis oleh teman-teman transparansi ini, adalah mereka yang juga kebagian, termasuk juga relawan, menjadi bagian dari hal penting dalam komposisi komisaris di BUMN. Satu hal yang memang secara realitas politik per hari ini, saya kira bukan hanya terjadi pada pemerintahan hari ini, pada periode presiden-presiden sebelumnya, betapa akomodasi politik juga terjadi pada BUMN-BUMN yang mungkin secara transparan kita saksikan. Nah kalau kita mau bicara ideal sebenarnya, karena yang diinginkan dari BUMN itu adalah untung, kalau sebisa mungkin meritokrasi itu harus didasarkan pada fit and proper test. Dan harus ada semacam beauty contest. Jadi siapapun dia mestinya punya hak untuk kesempatan menjadi komisaris. Tadi kata Mas Freddy dia dites. Kan ada rekomendasi dan kita tahu bahwa sebenarnya yang kemudian punya hak untuk menentukan siapa yang boleh tidak jadi komisaris kan adalah menteri. Dan itu semua orang tahu. Bisa tidak untuk perbaikan BUMN bahwa siapapun boleh untuk mencalonkan diri, melamar sebagai bagian dari calon komisaris. Bisa dari politisi, bisa dari profesional, bisa dari konsultan, bisa dari pengamat, bisa dari mahasiswa dan dosen. Sepanjang dia memiliki kapasitas dan kompetensi, saya kira sangat layak untuk dicoba. Karena kita tahu bulan Agustus beberapa waktu yang lalu, Bos dan Antara mengatakan 53% perusahaan BUMN itu rugi. Efeknya adalah negara itu kehilangan kurang lebih sekitar 50 triliun pendapatan BUMN yang jumlahnya 53%. Itu artinya praktik-praktik yang selama ini, entah itu yang isinya siapa, yang diperbolehkan oleh undang-undang, terbukti dan itu nyata adalah tidak terlampau memberikan keuntungan secara signifikan kepada Jadi negara. motifnya cuma untuk jaga koalisi? Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan Presiden Republik Indonesia kan bahkan cukup berat. Perusahaannya sudah rugi,
ngasih hadiah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini adalah sebuah momentum yang penting karena sudah disebutkan soal siapapun yang bisa jadi komisaris. Tapi yang paling penting ke depan adalah jangan lagi kita mendengarkan BUMN itu rugi dan kemudian negara lah yang kemudian dirugikan dalam konteks ini. Maka sangat layak untuk menyeleksi siapapun yang ada di dalam. Oke lah ada politik akomodasi, oke lah ingin merangkul semua kalangan, tapi sebisa mungkin bahwa mereka yang menjadi komisaris adalah mereka yang memang hati dan pikirannya bekerja untuk mensukseskan bagaimana BUMN ini untung seuntung-untungnya. Bukan rugi serugi-ruginya. Kan kita tidak mau, tentu kita tidak mau seperti keledai. Jatuh yang berulang kali di tempat yang sama. Kita nggak mau BUMN kita milik negara, rugi terus dan yang rakyat hanya inginkan untung seuntung-untungnya. Saya kira di situ saja. Impian kita bersama kalau BUMN untung, Mas. Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya kalau mau jujur ya rakyat itu tutup mata siapapun yang ada di komisaris, yang penting untung. Dan jangan membebani uang negara, kan itu saja sederhananya. Baik, saya ke Pak Heri. Orang-orang yang terpilih jadi komisaris menurut Anda kompeten atau tidak untuk mengelola lebih dari 16 triliun aset BUMN? 16.000, sorry. Sebelum kita bicara kompeten atau tidak, Pak, saya hanya satu ingin mengatakan bahwa khususnya pengurus partai politik menjadi komisaris BUMN itu adalah pembangkangan terhadap perundang-undangan. Saya mau cerita gini, tahun 2015 Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN mengeluarkan peraturan Menteri BUMN tentang pengangkatan komisaris atau Dewan Pengawas. Salah satu klausulnya, komisaris atau Dewan Pengawas tidak boleh menjadi pengurus partai politik, bahkan menjadi anggota partai politik. 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadopsi utuh-utuh diberlakukan kepada seluruh BUMN di bawah Kementerian Keuangan, misalnya SMI dan lain-lain. Tahun 2023, direvisi oleh Pak Erick Thohir, peraturan nomor 2015 tadi, dibuang klausul terkait dengan anggota partai politik. Tapi pengurus partai politik tetap terlarang. Silakan dibuka, itu namanya peraturan Menteri BUMN tentang organ BUMN dan tata kelola BUMN. Itu jelas peraturan itu di situ dijelaskan bahwa komisaris BUMN tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Sampai Pak Derajat bagus tadi. Dia mundur. Ada juga dari Demokrat. Langsung menyatakan mundur secara publik. Dan kita harus hormati itu. Nah, tapi kan masih ada yang masih menjabat. Nah, menurut saya itulah kenapa ini saya katakan sebagai pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang buat peraturannya jelas, tidak ada perlu interpretasi. Tapi mereka tetap diangkat. Nah, ini menurut saya ini tidak bisa didiamkan begini. Artinya apa? Presiden itu harus terlibat di sini. Kalau relawan menurut Anda pelanggaran juga atau enggak? Apanya? Relawan yang jadi pengurus. Secara regulasi tidak ada pelanggaran. Tapi lihat juga backgroundnya dulu gitu ya? Enggak juga. Karena gini, di dalam tata kelola perusahaan yang baik, misalnya saya kasih contoh 3 peraturan. Surat edaran OJK nomor 32 tahun 2015. Kemudian yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance, KNKG, yang di bawah Kementerian Menko Perekonomian. Kemudian yang ketiga standar internasional itu adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard, ACGS. Itu semuanya di dalam, ini bukan persoalan kompetensi ya, semuanya mencantumkan satu hal penting di dalam komisaris. Yaitu adalah diversity. Keberagaman itu juga sudah diadopsi oleh OJK. Artinya gini, kalau Pak Derajat Wibowo dengan kapasitasnya beliau ditempatkan misalnya sebagai ada BUMN di perusahaan penerbangan, nggak ada masalah. Karena diversity itu menjadi penting, misalnya gitu ya. Atau siapapun ada di perusahaan tambang, dia ahli komunikasi dan dia lulus fit and proper test. Kenapa enggak? Karena tadi semakin beragam komisaris, maka itu keputusan yang diambil oleh direksi, oleh dewan komisaris itu akan semakin proper. Karena banyak sudut pandang di situ. Tapi yang tadi jadi persoalan itu, ini harus diselesaikan. Pelanggaran terhadap perundang-undangan menurut saya ini penghinaan terhadap pemerintah. Dan pertanyaannya kalau memang mereka diangkat, haram pengangkatannya misalnya ya. Karena tadi dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan Menteri BUMN tahun 2023 tentang organ BUMN itu. Pertanyaannya kan berarti gaji yang mereka haram yang diterima. Kalau haram di dalam bahasa hukum adalah korupsi. Karena itu APH, Kejaksaan Agung, KPK ini layak untuk diperiksa
Dan DPR juga layak untuk memanggil karena ini pembangkangan. Oke, baik, saya ke Pak Herman. Pembangkangan politisi masuk pengurus BUMN. Ya memang larangannya begitu. Itu Artinya siapapun yang menjadi pengurus BUMN tidak boleh menjadi pengurus partai. Artinya memang di Demokrat sendiri yang masuk menjadi komisaris ya sudah mundur gitu. Nah yang kedua tadi terkait dengan wakil menteri, di dalam perubahan Undang-Undang keempat tahun 2025 ini telah direvisi bahwa menteri dan wakil menteri juga dilarang untuk merangkap jabat di komisaris maupun di direksi, maupun badan pengawas. Jadi itu sudah tidak perdebatan lagi sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah lain-lain hal saya kira saya setuju lah bahwa meritokrasi, kemudian fit and proper test, untuk menguji terhadap kelayakan seseorang, dan ini sudah berlaku sebetulnya di perbankan maupun di sistem di lembaga pembiayaan, bahwa OJK sangat berperan untuk menentukan siapa yang tentu bisa menjabat sebagai komisaris. Dan kalau nggak lulus, kami ada jurisprudensi di kami juga ada yang tidak lulus untuk bisa memenuhi aturan-aturan OJK. Jadi saya kira sudah fair ya untuk beberapa lembaga. Dan kalaupun kemudian ada usulan masyarakat, praktisi, saya kira silahkan itu sah-sah saja gitu. Tetapi jangan kemudian kita disamakan bahkan kata-kata sampah dan lain sebagainya. Tentu ini ya kurang pas lah gitu ya. Oke, saya mau konfirmasi dulu ke Pak Derajat. Kalau dari PAN sendiri, semuanya masih aktif di partai atau enggak? Kalau Pak Derajat kan udah nggak, masih pengurus atau enggak? Enggak, Mas Didi sudah lama, malah tahun 2010 dia sudah bukan pengurus. Lebih lama PAN, Mas Didi Rahbini ya. Dan Mbak Intan itu juga sudah bukan pengurus lagi. Yang saya tahu sih dari kami 3 ya, Mas Didi, Mbak Intan sama saya. Ada mungkin yang baru ada 1, saya masih harus cek apakah dia pengurus atau tidak, karena kepengurusan kami kan ada perkembangan terakhir itu. Tapi Mas Heri itu bagus sekali. Jadi diversity ya, karena memang jadi bukan pembenaran seperti abang saya ini, abang saya Bang Said ya, bukan pembenaran soal Gris atau siapapun juga ya, karena memang korporasi itu nggak bisa hanya pure di bidang itu aja. Sudah saya kasih contoh ya, perusahaan pulp and paper Indonesia itu ekspor kita itu sampai drop 25%. Iya 25% ya, beberapa miliar dolar, gara-gara tidak memenuhi ekosistem, tidak memenuhi syarat kelestarian dan sebagainya. Kemudian mereka akhirnya merekrut orang dari berbagai bidang, dari masyarakat. Jadi menurut Pak Derajat sekarang ini sekarang korporasi, itu bisa menyelesaikan termasuk dengan ini korporasi swasta loh ya, ini korporasi swasta. Nah setelah mereka memenuhi syarat kelestarian, dapat cap ya, kelestarian, ekspor Indonesia pulp and papers itu naik 2,2 miliar US dollar. Artinya apa? Memang dunia berubah. Mungkin mudah-mudahan saya lagi menulis buku manajemen operasi, buku ajar ya, manajemen operasi berbasis ekosistem. Karena memang kita hidup dalam ekosistem sekarang. Oke, baik. Kalau Bang Freddy sendiri sekarang masih aktif kan di Projo? Masih. Masih aktif. Nggak mengurangi apa konsentrasi mengurus BUMN kalau masih aktif di Projo? Saya rasa kita kembali saja ke peraturan yang mengatur itu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada larangan ya, ketika nanti ternyata di undang-undang yang baru ada larangan ya kita siap mundur untuk itu. Tapi sejauh ini ya saya dan teman-teman bahkan konflik kepentingan yang sering kita takutkan untuk itu ya kita jaga konsisten. Kemudian tadi masalah keberagaman, saya sepakat di tempat saya itu benih. Ya, komut saya itu memang dia profesor di bidang pertanian. Ada di situ ex auditor utama BPK. Saya ahli hukum yang sebelum saya jadi komisaris juga banyak menangani hukum-hukum perusahaan di BUMN. Ada aktivis yang selama ini bersentuhan dengan petani. Jadi kita itu bahkan apa ya, mohon maaf tidak semua
Ya banyak memang seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo yang hanya datang 1 bulan terima tantiem bermiliar-miliar, tapi tidak semua seperti Jadi itu. kalau menurut Bang Freddy perlu mundur atau enggak? Kan pengurus di Projo. Saya katakan, Projo bukan parpol kan? ya Bukan pertama parpol. saya katakan Bukan kembali ke peraturan dan tidak ada kewajiban bagi kami relawan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kalau kami di BUMN. Maka ya sampai sekarang kita jalani saja. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, saudara, tetaplah di Bola Liar. Politisi, kemudian juga relawan yang ada dalam susunan komisaris BUMN, apakah ini akan rentan merusak meritokrasi? Ada konflik kepentingan? Meritokrasi dengan konflik kepentingan itu dua hal yang berbeda. Ah. Dan komisaris menurut saya itu bukan bagian dari meritokrasi. Karena itu bukan karir. Komisaris dan direksi adalah political appointee dari pemegang saham. Oke. Nah, kalau karir dia sampai wakil direktur atau senior eksekutif vice president. Bentar, sebelum jauh. Oke. Pak, apa kok political appointee? Nggak ada political appointee di BUMN. Oh, enggak, sekarang Bukan. Bapak jangan mengeluarkan istilah political appointee di BUMN karena itu sama sekali nggak kena. Gini, Gitu Pak. regulasinya bahwa direksi dan komisaris itu kan diangkat oleh pemegang saham. Ya. Nah, pemegang saham itu kalau kita bicara di perusahaan swasta adalah orang yang nanamin modal. Political appointee. Kemudian di BUMN juga kan begitu. Kalau yang sekarang misalnya di Danantara, kalau posisi kita sekarang, maka dia ditunjuk oleh satu pemegang saham Dwi Warna, dalam hal ini Menteri BUMN yang akan digantikan oleh BP BUMN, plus Danantara, pemegang saham seri B. Nah, kan mereka pemegang saham, jadi mereka lah yang menunjuk, tapi kan mereka tidak menunjuk Vice President. Nah, Vice President itu adalah karir. Saya dari percobaan sampai jadi karyawan apa segala macam, kemudian sampai itu sebelum jadi direksi, satu tingkat di bawah direksi, maka saya itu adalah karir setelah memenuhi brevet-brevet tertentu. Nah, itu satu hal soal meritokrasi. Yang kedua, soal benturan kepentingan, ini adalah bagian yang sangat terlarang di dalam tata kelola perusahaan yang baik. Semua perusahaan ketika dia tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, makanya sekarang OJK memasukkan yang namanya tata kelola perusahaan yang baik itu di dalamnya dimasukkan yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi adalah keberlanjutan. Yang itu diadopsi dari ESG, prinsip-prinsip ESG. OJK sudah buat sendiri, itu sejak 2021 sudah diberlakukan. Itu masuk di dalam tata kelola perusahaan. Makanya di situ ada, di dalamnya juga manajemen risiko. Nah, ini untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan. Kalau penilaian Anda sekarang itu memang terjadi itu nggak konflik kepentingan? Menurut saya potensi ya, kalau udah terjadi konflik kepentingan maka dia akan dipenjara. Iya benar. Tapi kecenderungannya ada, sangat kuat. Kalau pengurus partai politik itu masuk di dalam. Apalagi kalau anggota DPR kan nggak mungkin ya. Tapi kalau pengurus partai politik, di mana konstituen saya, maka disitulah akan saya arahkan BUMN. Di mana klien saya atau ekosistem saya, maka disitulah potensi saya. Itu kan tata kelola perusahaan itu kan adalah mencegah, gitu ya. Istilahnya itu kan dia ex ante ya. Oke. Nah kalau nanti, tapi juga kan dia memberlakukan expose dalam hal ini ada komite audit yang ada di bawah Dewan Komisaris. Oke, Pak Said, kalau memang diisi oleh mereka dari partai politik, apakah memang juga semakin besar peluang konflik kepentingan di situ? Begini aja lah, kita kembali ke prinsip. Posisi di BUMN adalah posisi profesional. Dari manapun sumbernya dia harus menjadi profesional. Itu intinya. Yang kedua bahwa komisaris BUMN dan ini adalah penunjukan pemegang saham, bukan pemerintah. Jadi istilah appointee politik itu mohon dihilangkan karena itu wakil pemegang saham. Pemegang saham adalah pemerintah. Pemerintah itu adalah bisa masyarakat, bisa pegawai ini. Nah, ini yang harus dipegang penuh. Jadi saya tidak menyatakan, mohon Pak Herman Hairon, saya tidak menyatakan politisi sampah loh. Saya hanya bilang saya buang CV itu karena saya nganggap sampah. Jadi jangan dibelok-belokkan terlalu jauh. Nah, jadi begini, kalau seorang politisi mau masuk, maka dia harus membuang jaket politisinya dan menjadi profesional. Jangan juga hanya meminjam jaket sebentar karena mau dapatkan gaji, setelah itu balik lagi ke politisi. Jangan dia gitu. Tidak sedikit seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi udahlah. Mari kita tempatkan BUMN sekarang betul-betul posisi profesional. Siapapun boleh masuk.
mau birokrat, mau politisi, mau apa, tapi buang semua jaket kalian. Jadilah profesional di situ. Kalau nggak mau buang jaket, mundur saja. Keluar aja. Nah, saya dulu begini. Waktu menseleksi orang, Mas Derajat itu, seleksi pertama saya, siapa yang paling banyak memonya atau nelpon nitip, itu yang kucoret pertama. Karena orang yang ngirim memo, menitipkan diri, itu pasti bukan profesional. Pasti Mas Derajat nggak pernah mengirim ini, karena kita nggak pernah. Nah, itu. Nah, jadi maksudnya begini, Pak. Ini BUMN, saya bilang ini memposisikan sekarang. Itulah kenapa saya pikir Presiden Prabowo membubarkan Kementerian BUMN. Karena betul-betul ingin melepaskan BUMN dari politik. Sehingga membentuk badan. Badan ini bukan berarti badan itu dibawa kementerian. Tapi badan negara. Badan negara. Jadi sekarang ini adalah kepala negara mengendalikan BUMN. Bukan presiden. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi posisinya naik. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini, dengan tadi itu 12 substansi sudah menyatakan di situ, dinyatakan bahwa jabatan komisaris dan lain-lain adalah profesional. Artinya, udahlah, tadi nanti jatah data itu harus hilang karena semua orang yang masuk BUMN adalah profesional, tidak ada lagi partai. Kalau masih ada main cawe-cawe partai, dan mungkin saya usulkan beginilah. Kalau pengurus partai mau masuk BUMN ya minimal 1 tahun mengundurkan diri sebelum ya jangan setelah mau masuk baru lepaskan setelah itu balik lagi, kita kira begitu. Pak Derajat minimal 1 tahun harusnya udah lepas baju. Yang sekarang menurut Pak Derajat dikritisin lah susunannya ada cawe-cawenya. Ya saya sih sepakat bahwa prinsipnya ketika sudah masuk korporasi dalam hal ini BUMN harus profesional, itu sepakat ya. Dan kemudian kuncinya bukan latar belakangnya apa atau apa ya, kuncinya adalah dia capable dan dia betul-betul strict menjauhi konflik kepentingan. Karena orang bisa saja capable, tapi kalau dia tidak bisa menjaga diri dari konflik kepentingan akan rusak juga. Gitu. Ya, jadi kuncinya di situ saja. Nah, soal mau 1 tahun berapa lama itu kan nanti bisa dirumuskan dalam peraturan gitu ya. Ini wacana gitu ya. Tapi yang disampaikan oleh Pak Heri tadi sangat bagus ya. Di keuangan itu ada OJK ngatur. Ya, memang ada pandangan OJK begini begitu itu biasa ya. Namun governance itu ditegakkan betul. Bahkan bukan hanya governance, sampai ke perlindungan data pribadi, Pak Heri. Ya, perlindungan data pribadi ketika saya dites itu ditanyakan apa yang akan saya lakukan untuk perlindungan data pribadi. Ya, kemudian juga untuk perlindungan konsumen, ya, untuk keselamatan segala macam. Sebentar, saya berharap nanti badan pengurus BUMN itu nanti itu menjadi semacam OJK-nya untuk BUMN non keuangan, sehingga nanti governance di semua BUMN itu akan bisa semakin bagus. Kalau governance-nya bagus, insya Allah ujung-ujungnya nanti keuntungannya akan. Ferry, kalau disampaikan oleh Pak Derajat kan tampaknya sangat sempurna gitu ya sebelum masuk ke kursi komisaris. Tapi kalau di media sosial kita lihat tuh udah jadi bahan candaan. Bismillah komisaris gitu. Bentar lagi diangkat jadi komisaris. Jadi orang itu sudah skeptis sama orang yang dapat posisi komisaris. Bagaimana? Ya, saya pikir ya begitu ya. Semua orang bisa dan patutnya meragukan tata kelola pemerintahan sampai kemudian dibuktikan sebaliknya oleh pelaku yang mendapatkan jabatan. Saya mau menggunakan istilah bola ya, karena ini bola liar kan. Di dalam prinsip sepak bola, bahkan pelatih bisa menempatkan back sekalipun menjadi penyerang. Kalau strateginya memang akan menguntungkan permainan. Backnya tentu yang punya kapasitas mencetak gol kan. Bukan back yang serampang. Alexander Arnold. Ya. Nah, di titik itu strategi itu juga berlaku di dalam tata kelola pemerintahan. Ini jangan karena mentang-mentang dia relawan, kalau tidak dapat komisaris lalu langsung melawan gitu ya, namanya juga relawan gitu ya. Lalu dipilih begitu saja, tidak dilihat kompetensinya. Nah, kita bisa mengukur kompetensi itu dan menilai nanti apakah ada konflik kepentingan atau tidak dari sana. Misalnya Pak Derajat sudah berhenti jadi pengurus. Ternyata teman-teman separtainya dapat proyek. Itu ada potensi coy. Bisa diukur. Betul. Nah kalau tidak ada,
go ahead. Beliau punya kompetensinya di sana, profesionalitasnya di sana, dan kalau itu diuntungkan kita patut memujinya. Tapi kalau ternyata dia relawan X gitu ya, nanti yang masuk proyek ke BUMN adalah orang-orang bagian dari relawan itu, teman-teman dekatnya, timbul konflik kepentingan. Nah, disinilah letak masalah seriusnya. Seberapa banyak BUMN menerima proyek-proyek tertentu yang menguntungkan orang-orang di sekitarnya. Itu yang mungkin yang akan menjadi kerugian bagi BUMN. Tidak bicara kesejahteraan umum lagi, bicara teman-teman dekatnya. Ya kalau contohnya Pak Derajat, kita tidak akan berkembang dalam perdebatan ini. Contohnya mesti yang lain gitu ya. Jangan beliau pakai saya 1, 2, 3. Problematika. Salahin Kompas kenapa ngundang saya. Problematika. Kita belum bicara misalnya wakil menteri. Oke. Apa kompetensinya di BUMN? Kita belum bicara aparat penegak hukum. Ingatlah, ini kejahatan luar biasa nih sedang terjadi. Aparat penegak hukum ditugaskan mengawasi kalau terjadi kerugian keuangan negara. Terjadi kejahatan yang bisa saja berkaitan dengan BUMN. Ini jadi komisaris. Iya. Malah. Pertanyaan, kalau ada komisarisnya dari teman-teman militer, siapa yang akan mengajukan kalau memang ada masalah? Malah jadi, siapa yang berani dengan teman-teman hijau saya? Jadi hampir kecil kemungkinan tidak ada konflik kepentingan, begitu ya? Ya, iya, karena boleh profesional, boleh politisi sepanjang itu bicara kompetensi. Tapi kalau sudah ada permainan yang merugikan orang banyak, termasuk perusahaan, itu tidak boleh. Jadi gini Mbak, dua hal yang paling harus ditakuti di BUMN itu adalah dua. Kalau kompetensi masih bisa lah. Oke, tapi konflik kepentingan itu yang paling kepentingan. Nanti kita lanjutkan Pak Said. Tetap di bola liar saudara, kami polisi segera kembali. jadi deputi di BUMN. Menggunakan KPK dan juga Kejagung untuk bersih-bersih BUMN katanya. Nah, apakah ini masih bisa dilakukan atau sekedar omon-omon? Saya kok tidak terlalu, kita mesti skeptis sama pernyataan presiden ya, karena tentu akan ada banyak kontradiksi. Jadi bagaimana mungkin dia mau membersihkan BUMN dengan penegakan hukum, karena BUMN ini kan sebetulnya bagian dari sistem pendukungnya beliau, ini kan bagian dari koalisi. Jadi itu keliru kalau kita memandang koalisi politik di Indonesia itu hanya partai politik. Karena koalisi itu karena Ormas itu juga komponen penting dan sebagai pendukung jadi relawan kekuasaan. nggak profesional, profesional menurut Anda? Nah, problemnya di situ. Jadi tidak ada seleksi yang memastikan siapapun yang duduk seperti di kursi BUMN itu cukup kredibel dan memiliki latar belakang profesional yang sesuai. Nah, kasus Mas Derajat itu di sektor keuangan itu beda, karena sektor keuangan itu diatur dengan ketat. Ini karena krisis 98 ya, perbankan, sektor keuangan diatur dengan ketat. Sementara yang lainnya itu antah berantah gitu. Jadi suka-suka Kementerian BUMN ditunjuk siapa. Jadi relawan yang sekarang ada di bangku komisaris itu tidak kompeten menurut Anda? Itu mesti dicek, mesti ditunjukkan ya, prosesnya seperti apa. Bang Freddy, dipertanyakan kapasitas Anda jadi komisaris. Menurut Anda gimana? Bagus. Kritik masukan ini justru sangat bagus, karena kami juga di relawan itu, tadi Bang Fadil, pengurus-pengurus itu juga banyak orang yang bagus, banyak profesional, banyak juga yang berpendidikan, hanya saja dia tidak di politik formal, di parpol kan begitu. Jadi kembali saja, tadi kita sebetulnya udah sepakat bahwa harus profesional, ya kita kan juga di komisaris itu ada KPI. Ada fakta integritas, konflik kepentingan bisa diukur, bisa dilihat. Zaman sekarang kan zaman terbuka, zaman medsos ya, kinerjanya bisa terukur. Juga udah nggak berani lagi macam-macam sekarang. Saya menanggapi sedikit masalah itu tadi apa namanya KPK sama jaksa. Mungkin konteksnya Pak itu karena revisi sebelumnya menghilangkan pejabat BUMN itu penyelenggara negara, konteksnya itu. Jadi sekarang karena itu sudah dikembalikan, artinya selama ini kan dispute itu KPK, ya penegak hukum, dari versi undang-undang BUMN nggak boleh masuk kan kira-kira, walaupun KPK tetap
punya masuk itu maksudnya bahwa Oke. KPK dan Kejaksaan bisa masuk dalam. Jadi Bang Freddy, seleksi Anda dan juga teman-teman yang lain dari relawan kredibel ya? Kami yakin sangat kredibel. Dan saya pikir dulu tunggu soal penegakan hukum ya. Kalau diperhatikan undang BUMN terutama Danantara dan siapa di dalam isi paket Danantara itu ada aparat penegak hukum ya. Saya pikir omong kosong proses penegakan hukum soal konflik kepentingan di BUMN akan betul-betul ditegakkan. Kita melihat aparat penegak hukum itu misalnya diantaranya ada Kapolri, Jaksa Agung dan segala macam. Pertanyaan besarnya siapa yang akan mempermasalahkan BUMN, jaksa mana, polisi mana yang akan mempermasalahkan BUMN kalau pimpinan tertingginya ada di Danantara dan mengatakan jangan Anda coba sentuh BUMN ini. Nggak akan mungkin. Jadi ini satu paket omon-omon presiden untuk bicara bersih-bersih, tetapi teman-teman yang ada di sekeliling presiden, orang-orang penting presiden ada di dalam itu. Jadi mustahil bagi saya. Jadi ini semacam bola liar baru ya dalam mempermainkan politik untuk bancakan. Ini bahaya juga teman-teman relawan, ini peringatan untuk Bang Freddy. Ada sistem politik kita yang sedang dirusak. Kalau teman-teman partai politik pengurusnya terlarang jadi mendapatkan rezeki-rezeki politik ini, sementara relawan boleh, besok-besok orang tidak mau jadi pengurus partai politik lagi, pindah aja relawan. Kita bisa pasang 2 kaki, 11 kaki, 13 kaki untuk memainkan bola liar ini. Nah, bagi saya ada paket yang perlu diperhatikan untuk kebaikan umum, termasuk bagaimana partai politik juga tetap baik gitu ya. Jadi saya dan teman-teman tidak melarang kok teman-teman partai punya kepentingan tertentu sepanjang mereka memang orang yang kompeten. Jadi partai bangga loh. Derajat itu orang partai kami, Anda lihat kualitasnya. Oke. Tapi ada ini malah dia entah siapa dari langit ketujuh tiba-tiba datang bicara bla 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 soal BUMN dan kita tidak punya kapasitasnya. BUMN-nya tidak juga untung-untung. Ini seperti apa? Harusnya dikoreksi, begitu maksud Abang ya. Pak Herman, upaya bersih-bersih BUMN, penegakan hukum di BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap hanya omon-omon, kata Mas Ferry. Jawaban Anda? Ya, boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi kan realitas kita bisa melihat bahwa penegakan hukum saat ini betul-betul ditegakkan. Dan Pak Prabowo sebetulnya memang sedang bersih-bersih di BUMN. Karena ada hitung-hitungannya. Ya. Bahkan secara sederhana jika aset BUMN itu 16.500 triliun, hitungan ROA-nya itu, return on assetnya sepertinya ya 10% semestinya ini bisa kita dapat gitu. Nah, kenapa sekarang di antara 90 sampai 100 triliun saja dividen yang disetor kepada negara? Ini yang sesungguhnya menjadi sangat esensi gitu ya. Nah, sehingga perombakan-perombakan di dalam tata kelola BUMN ini dilakukan baik di ranah eksekutor atau di ranah operator maupun di ranahnya regulator. Nah, kalau kembali kepada profesionalitas sebetulnya, apa sih arti profesional itu? Profesional itu adalah ahli di bidangnya. Nah, kalau ahli apa ukurannya? Knowledge, skill, dan attitude. Kan begitu. Nah, tidak ada kaitannya antara profesionalitas dengan politisi gitu. Politisi juga banyak yang profesional, yang ahli dalam bidangnya. Nah, ini boleh dong gitu. Nah, dengan catatan bahwa ada tata peraturan perundang-undangan. Selama bahwa kita menganut ataupun mengacu kepada tata peraturan perundang-undangan, ya itu sah-sah saja. Gitu. Jadi saya kira perdebatan profesionalitas itu ya perdebatan kepada kemampuan saja gitu. Dan bahkan kalau kemudian ditambah harus ada meritokrasi di dalam penentuan komisaris, ya saya kira bagus itu. Kita dukung. Bahkan kalau misalkan nanti diuji lagi bahwa setiap para calon komisaris itu diuji seperti halnya yang akan menjadi komisaris di lembaga pembiayaan, lembaga perbankan, ya saya kira ini juga akan bagus untuk menguji tingkat kompetensi. Saya potong dulu, Nah, sehingga tidak ada kesangsian dan keraguan lagi bagi siapapun. Silakan. Ya, pertama kita sebenarnya sudah tuntas memperdebatkan soal profesional tidak profesional. Kita sepakat profesional, titik. Ya. Yang kita persoalkan betapa banyaknya yang tidak profesional ada di BUMN kita. Ini bagaimana ceritanya nih orang-orang. Jadi jangan menyinggung orang-orang yang semua orang tahu dia profesional.
yang kita singgung ini tidak profesionalnya. Dan perlu diwanti-wanti bahwa konsep BUMN di era Pak Prabowo sudah masuk ke ruang tidak profesional. Saya ambil contoh pasal 3A ya. Bahwa presiden adalah kepala pengelola BUMN. Sekarang kalau kepala, lalu ada BUMN yang bermasalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Konsepnya harusnya presiden ini perusahaan negara, dia akan pantau anak buahnya bekerja. Nah sekarang dia pengelola, dia yang paling bertanggung jawab kalau ada kealpaan dan bermasalah. Pertanyaan besarnya, siapa aparat penegak hukum yang berani memeriksa presiden sebagai pengelola? Sementara aparat penegak hukumnya bagian dari bisnis dan antara besar ini. Jadi makanya saya bilang, jangan dikatakan ini sukses penegakan hukum. Kapan suksesnya penegakan hukum di era Pak Prabowo dalam dunia bisnis? Kapan kemudian kita bisa melihat bahwa tata kelola BUMN berjalan dengan baik? Kalau cuma 1-2, itu oke. Yang kita pertanyakan paket besarnya ini. Kenapa dibentuk konsepnya seperti ini? Kenapa misalnya ada relawan yang menjadi bendahara tim sukses menjadi mengelola Pertamina misalnya. Jadi carut marut terkait dengan posisi komisaris ini tanggung jawab presiden harusnya untuk ya menurut undang-undang, kalau bicara undang-undang ya. Saya gini, saya menyatakan bahwa, saya ulangi lagi, yang paling harus jaga itu adalah konflik kepentingan. Profesional sepakat. Yang problem sekarang ginilah, ini kan dibuang semua. Coba dibayangkan, saya sangat kaget penegak hukum dari komisaris BUMN. Penegak hukum itu ada jaksa, ada polisi. Malah polisi jadi deputi di Kementerian BUMN. Ini benar-benar dilanggar bagaimana tidak konflik kepentingan. Tugasnya menegakkan hukum, dia masuk ke dalam. Nah, ini menurut saya harus dihentikan. Ini tidak boleh lagi ada penegak hukum ada di BUMN. Karena begini, pengalaman saya, lebih dari 90% BUMN rusak itu karena intervensi. Dan penyebabnya juga adalah karena penegak hukum ada di dalam. Jadi saya tidak pernah setuju namanya kerjasama antara kejaksaan atau kepolisian dengan BUMN. Karena itu tidak boleh kerjasama. Kalau perlu nota bermusuhan. Kan itu bermusuhan. Lantas apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja BUMN? Kami sudah kembali saudara, tetap di Bola Liar. Indonesia mencatat. Lantas bagaimana memastikan agar BUMN lepas dari intervensi? Ferry. Terima kasih Mbak. Menurut saya itu gini, ini pemerintah dalam mengurusi BUMN menurut saya itu pelin-pelan. Jadi tidak konsisten. Sebelum tahun 2025, BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dan pengelolanya dari komisaris sampai karyawan adalah penyelenggara negara. Nah kemudian tahun 2025 Januari, keluar Undang-Undang nomor 1 tentang BUMN tahun 2025 bahwa BUMN adalah badan privat. Makanya dia tidak bisa disentuh oleh BPK. Kemudian yang boleh disentuh oleh BPK adalah BPI dan Antara. Nah di menjelang akhir tahun 2025 berubah lagi. BUMN kembali sebagai kekayaan negara dan pengelolanya adalah penyelenggara negara. Karenanya mereka bisa diaudit oleh BPK. Nah klausul ini bahwa BUMN adalah lembaga privat itu belum dihapus oleh undang-undang yang baru sekarang. Nah maksud saya mulai dari hulunya, tetapkan regulasinya yang benar dan periksa. Kayak tadi misalkan pengurus partai politik, sampai hari ini kan masih banyak yang menjadi pengurus partai politik. Itu regulasinya jelas, jangan dikangkangi gitu loh menurut saya. Itu karena bukan apa-apa, masa pemerintah yang buat, pemerintah juga yang menunjuk. Menteri BUMN yang membuat peraturan itu, Menteri BUMN pula yang tanda tangan sebagai pemegang saham. Ini kan gak logis gitu loh. Ganti-ganti peraturan katanya Pak Herman, gak konsisten. Ya. Singkat saja Pak. Aturan itu kan menyesuaikan dengan situasi dan aspirasi ya. Dan tentu beda pemerintahan juga ada hal yang ini menjadi tujuan besarnya. Tujuan besar dari Presiden Prabowo saat ini adalah membentuk Danantara, membentuk lembaga pembiayaan investasi yang kuat, yang besar, yang bisa membiayai terhadap peningkatan kemampuan eksplorasi dan eksploitasi yang saat ini ditujukan kepada hilirisasi gitu. Nah ini kan butuh biaya yang besar. Nah biaya yang besar harus ada
lembaga yang mumpuni, yang cukup mampu untuk bisa menjawab tantangan itu. Makanya basisnya dari mana? Basis kekuatannya dari mana? Basis kekuatannya adalah dari aset BUMN. Tapi penegakan hukum jadi sulit karena peraturan yang berubah katanya Pak Herman. 1.500 triliun. Kenapa? Untuk peraturan yang berubah-ubah itu membuat yang menyulitkan yang namanya penegakan pengawasan di tubuh BUMN. Iya, yang enggak. Misalkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang secara tegas melarang wakil menteri menjadi komisaris. Ya kami mengikuti dong, kita harus melakukan perubahan kumulatif terhadap undang-undang yang ada. Kemudian ada tuntutan bahwa ketika keinginan para entitas di BUMN ingin bukan penyelenggara negara dan dengan berbagai dasar dan naskah akademiknya ya tentu ini dicoba. Tapi ternyata masyarakat bereaksi dan kemudian meminta bahwa ini untuk tidak, ya DPR mendengar dong. DPR mendengar suara rakyat, suara praktisi, suara para ahli, dan kemudian kami bersepakat ini harus dimasukkan kembali sebagai bagian dari tata kelola BUMN yang baik, good corporate governance, dan untuk menciptakan bahwa ke depan BUMN lebih transparan dan akuntabel supaya juga bisa menarik investasi, menarik investor yang pada akhirnya juga akan memperbesar kekuatan dan antara di dalam Pak Danang, mewujudkan good corporate governance dengan muncul sudah disahkan Undang-Undang BUMN, putusan MK kemarin. Bagaimana melihat komitmen Presiden supaya jangan ada lagi yang namanya bagi-bagi jatah kursi komisaris? Nah itu yang menurut saya menjadi PR penting kita. Sebenarnya jadi direktur BUMN atau pengurus BUMN itu sangat berat ya. Kalau swasta jelas tujuannya satu, cetak uang, cetak untung gitu ya. Kalau BUMN cari untung iya, public service juga, belum lagi urusan partai politik dan lain-lain. Saya kira profesional itu harus keharusan dan kemudian harus seleksi sangat ketat dan ini ya. Yang kedua saya kira kita mesti fair juga. Teman-teman politisi memang persoalan, tetapi di BUMN kita paling banyak itu birokrasi ini. Ini konflik kepentingan di situ. Belum lagi aparat penegak hukum, ada TNI. Bagaimana menyelesaikan itu? Nah ini saya kira tugas presiden ini sebetulnya pada akhirnya bagaimana menyelesaikan agar birokrat, penegak hukum, APH yang ada di situ, militer, tidak menimbulkan konflik kepentingan gitu. Ya ini loophole yang saya kira belum persoalan yang belum dijawab dengan undang-undang BUMN. Dan saya kira harus kembali kepada presiden menyelesaikan persoalan ini. Kalau enggak ya sekedar romon-romon saja sebetulnya ini. Oke baik, Bang Freddy, ketika Anda jadi komisaris karena dukungan politik yang Anda berikan tidak gratis atau gimana menurut Anda? Tadi saya rasa kita semua di sini juga sudah sepakat lah. Aja. Jadi jangan kita terjebak dengan label apakah dia politisi, relawan, ya. Jadi kita lihat saja masyarakat. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja. Apakah dia bekerja dengan integritasnya, dengan hatinya, dengan profesionalismenya. Itulah yang kita lihat. Ya, jadi kalau dia bekerja dengan seperti yang saya sampaikan tadi, tentu rakyat yang diuntungkan. Jadi BUMN ini bukan hanya milik pemerintah, tadi kita sudah sampaikan bukan hanya milik partai politik tertentu, relawan tertentu, tapi ini adalah milik bangsa kita, milik rakyat kita. Tentu ini juga harus dikembalikan untuk rakyat. Oke, Pak Derajat, saya punya pertanyaan yang sama. Apakah Anda diberikan kursi komisaris karena nggak gratis jasa Anda waktu ambil? Kalau saya melihatnya enggak, malah saya nggak tahu kalau saya ditugaskan di PNM. Tahu-tahu saya ditelepon, Mas PNM. Ups, karena apa? Karena di PNM itu kan kami mengurusi 15,9 juta ibu-ibu prasejahtera yang tidak bankable. Jadi mereka memperoleh pembiayaan tanpa agunan. Itu sesuatu yang sangat berat dan luar biasa. Jadi kalau saya nggak melihat itu sebagai apa? Sebagai political reward, kalau buat saya lebih sebagai tugas, malah apa namanya lebih berat dari ketika saya belum ditugaskan sekarang. Tapi mungkin sebagai penutup saya mengajak teman-teman pengurus BUMN, ya. Presiden kita ini kan sudah memberikan warning berkali-kali, return on asset BUMN terlalu rendah. Jadi ya memang kita harus maksimal, apalagi teman-teman yang punya latar belakang politik maupun relawan politik apapun, itu sorotannya itu lebih tajam. Ya, kita tunggu kinerja para komisaris ya, mengembalikan ROI sesuai dengan target, jangan sampai rendah. Baik, saya ke Pak Said, bagaimana memastikan BUMN jangan sampai ada intervensi karena diisi oleh para politisi? Saya bilang begini, Pak Prabowo sudah
memposisikan BUMN sekarang di posisi yang benar. Itu milik negara, maka dikendalikan oleh kepala negara, bukan presiden. Dalam hal ini sana. Sekarang dengan demikian maka posisinya karena dia dikelola lembaga negara sama dengan TNI lah kira-kira. Jadi bukan di bawah pemerintah. Sehingga betul-betul harus diisi oleh orang profesional. Hanya yang berpakaian TNI bisa menjadi komandan Kodim. Hanya yang berpakaian TNI yang bisa menjadi Kasat. Nah, demikian juga nanti BUMN. Jadi semua orang yang masuk itu pakaiannya profesional. Lepaskan semua jaket Anda kalau Anda mau masuk jadi BUMN. Jangan di hari ini pakai jaket BUMN, nanti malam pakai jaket partai. Hari ini pakai jaket BUMN, nanti malam pakai jaket relawan. Ini sumber konflik kepentingan. Nah, saya perlu luruskan tadi menyatakan birokrat konflik kepentingan sebentar. RUPS itu wakil pemegang saham. Jadi bukan berarti konflik kepentingan, memang ditugaskan untuk menjaga kepentingan gitu loh. Menjaga kepentingan. Jadi bukan biro. Nah, yang dimaksud makanya ada komisaris independen. Iya, komisaris independen. Jadi yang birokrat betul. Itu disebutnya bukan komisaris nggak bisa itu karena dibayarnya nih. Dia fungsi regulatornya terpisah. Nah, itu yang kita beda pendapat. Ya harusnya dia tidak boleh yang tidak boleh itu kalau seperti umpamanya Dirjen Listrik menjadi komisaris PLN karena itu regulatornya. Tapi Dirjen Pertambangan seperti itu. Orang PU menjadi regulator di perusahaan-perusahaan karya. Itu yang salah. Yang seperti ini tugasnya dia. Jadi seperti begini. Saya dulu melarang betul namanya Kementerian Keuangan menjadi komisaris di bank. Karena itu konflik kepentingan. Pak Adli, gimana? Bagaimana memastikan supaya tidak ada konflik kepentingan? Singkat saja, saya mau tutup. Yang penting integritas orang yang dijadikan komisaris itu adalah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, saya yakin Pak Prabowo kan udah ngomong. Sudah bicara bahwa dia minta untuk evaluasi seluruh direksi dan komisaris BUMN yang bermasalah, yang tidak bermoral, tidak punya integritas dan tidak berakhlak. Dan itu harus dilaksanakan. Dan Barajp sebenarnya tidak ada urusan dengan itu semua. Barajp komit dia adalah menjaga pemerintahan Prabowo Gibran sampai 2 periode. Baik, Mas Adi, singkat saja. Bagaimana memastikan kita bahwa Presiden itu komit untuk membantu menolong BUMN? Ya sederhana saja, harus kita akui persepsi publik terhadap politisi, terhadap partai, terhadap relawan itu kan nggak baik-baik saja. Jadi wajar kalau kemudian mereka itu ke komisaris misalnya itu dianggap nyambi sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Itu nggak bisa dibantah. Per hari ini faktanya BUMN kita itu banyak yang rugi. Bisa tidak komisaris-komisaris yang dari partai, dari politisi, entah dari manapun bisa memberikan nilai tambah. Kuncinya itu kok. Kalau terus rugi apa gunanya? Ini kan hanya akan membebani uang. Buktikan kompetensi, itu ringkasannya. Ya, baik, terima kasih Mas Adi. Terima kasih semua para narasumber yang hadir di studio malam ini. Dengan demikian saudara, saya masih Sersil Florotarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.